Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yulianto ingin melakukan vlog ujian tengah semester komunikasi data dan jaringan komputer. Saya ingin menjawab soal nomor 1. Saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dalam kaitannya dengan komunikasi data. Dengan semakin mudahnya melakukan transaksi atau melakukan segala hal informasi yang ada di internet, kita dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan. Oleh karena itu, komunikasi data pada jaringan komputer sangat berguna agar informasi dan jaringan dapat saling terhubung. Dengan komunikasi data melalui satelit, kita dapat berinteraksi jarak jauh seperti transfer data melalui internet. Setelah itu saya akan menjawab soal nomor 2. Jelaskan perbedaan point to point dengan point to multipoint. Point to multipoint melakukan distribusi antara internet yang hanya melibatkan satu akses point ke satu stasiun saja. Pada contohnya terdapat satu akses point dan ini satu radio station. Dia hanya bisa berkomunikasi dalam satu interaksi saja, tidak bisa lebih. Kelebihannya dari point to point, jaringan lebih stabil karena hanya memancarkan sinyal ke satu station saja. Kelebihan lainnya, bandwidth yang dialirkan akan sepenuhnya diterima oleh satu station saja. Kekurangannya, biaya instalasi lebih mahal karena radio access point hanya bisa dipakai satu station saja. Point to point tidak bisa memancarkan jaringan wifi internet secara langsung ke device end user. Pada point to multipoint melakukan distribusi dari satu akses point bisa memancarkan dua atau lebih radio station. Dia bisa memancarkan misalnya dari satu interaksi ke satu station, lalu ke dua station atau ketiga station, tergantung pada peminatnya. Kelebihannya hemat biaya karena dengan satu radio access dapat menghubungkan lebih dari satu station sekaligus. Point to multipoint dapat memancarkan jaringan wifi internet secara langsung ke device end user. Kekurangannya, jaringan kurang stabil karena memancarkan lebih dari satu station. Bandwidth yang dialirkan terbagi-bagi tergantung berapa station yang terhubung. Pada soal nomor 3 saya akan menjawabnya. Model OSI memiliki 7 layer. Yang tiap layer tersebut memiliki peran yang saling terhubung pada layar atas dan layar di bawahnya. Pada layar di bawah, pada nomor 1 terdapat physical yang berfungsi melakukan pengiriman data melalui media transmisi seperti kabel. Pada layar selanjutnya nomor 2 data link yang berfungsi menambahkan MAC address pada paket. Pada layar nomor 3 yaitu network yang berfungsi menambahkan alamat jaringan pada paket seperti router atau switch. Pada layar nomor 4 terdapat transport yang berfungsi mengatur flow control atau mengatur dan mengirim ulang data jika diperlukan. Pada layar nomor 5 yaitu session yang berfungsi yang membentuk koneksi kemudian memutuskan data jika telah dikirim. Nomor 6 yaitu presentation yang berfungsi memformat data agar dikenal oleh penerima. Pada layar ke-7 yaitu application yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi melalui jaringan. Saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Pada bandwidth tingkat maksimal transfer data dalam waktu periode tertentu. Pada spektrum, kumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur secara beruntun. Jawab soal nomor 5.
Berikan penjelasan lengkap tentang Wide Address Network. Wide Address Network merupakan sebuah jaringan yang memiliki jarak sangat luas karena dapat mencangkup negara atau benua. Terdapat dua komponen yang terdiri dari kabel transmisi dan elemen switching. Kabel transmisi fungsinya untuk memindahkan bit-bit dari satu komputer ke komputer lainnya. Sedangkan elemen switching terdapat sebuah komputer khusus untuk digunakan untuk menghubungkan banyak kabel transmisi.